Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama dalam menjalankan perkuliahan secara daring ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa obor di dunia wal akhirat. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ciri-ciri dan contoh puisi berdasarkan masanya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Fatimah selaku moderator dan pemateri. Dan dua rekan saya yaitu Alvin P. Putra dan Nurul selaku pemateri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Bagian A, puisi lama. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama anonim atau tidak diketahui nama pengarang atau tanpa identitas. Yang kedua masih terikat oleh berbagai aturan-aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya, sajak serta jumlah suku kata pada setiap barisnya. Yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat juga disebut sebagai sastra lisan. Yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa tetap dan klise. Yang kelima, biasanya berisikan tentang kerajaan serta istana sentris. Baik, perkenalkan nama saya Alvin P. Putra dengan NIM 091058022113 sebagai pemateri pertama. 1. Pantun. Pantun terbagi menjadi 4. Yang pertama, satu bait terdiri dari atas 4 baris. 2. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 4. Rima akhir berpola AB AB. 2. Syair. Setiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Tidak memiliki sampiran, semua barisnya merupakan isi. 4. Rima akhir berpola AAA. Contoh, jauhi semua perbuatan jahat, jauhi pula perbuatan maksiat, mari kita segera bertobat supaya kita selamat dunia akhirat. Jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan, berdoa saja kepada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. 3. Mantra. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau mistis. 2. Umumnya menggambarkan kepercayaan masyarakat. 3. Mantra mengobati orang dari pengaruh makhluk halus. 4. Sihir lontar, pinang lontar terletak di ujung bumi, setan buta jembalang buta atau aku sapa berbunyi. 4. Talibun. Kapal pesiar gagal berlayar karena hujan beserta badai. Petir pun tidak ingin kalah bersaing. Baiknya kita rajin belajar agar cita-cita tetap tercapai untuk masa depan yang gemilang. Ciri-cirinya yaitu tiap baitnya memiliki baris berjumlah genap namun lebih dari 4. Jumlah suku kata 5. Karmina. 1. Tiap bait terdiri atas 2 baris. 2. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima ada di tiap prasa dengan pola ABAB. Prasa pertama di baris pertama berima sama dengan prasa pertama di baris kedua. Begitu pula dengan prasa selanjutnya di tiap baris. Baris pertama adalah sampiran, sedangkan isi ada di baris kedua. Contoh, buah nangka bentuknya bulat, sudah tua, bangka belum ingat akhirat. 6. Gurindam. 1. Tiap bait terdiri 2 baris, tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata, memiliki irama AA, tiap baris adalah isi.
Contoh, untuk orang yang sering bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Selanjutnya, puisi baru. Ciri-cirinya, yang pertama, puisi baru sudah diketahui nama pengarangnya, berbeda dengan puisi lama yang tidak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, berkembang secara lisan serta tertulis. Yang ketiga, tidak terikat oleh berbagai aturan seperti rima, jumlah baris, dan suku kata. Keempat, berisikan tentang kehidupan. NIM 091058022127. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Pertama yaitu balada. Ciri-cirinya yaitu berisi tentang suatu kisah atau cerita. Nah, berikut kami akan menampilkan contoh dari balada. Nah, yang kedua yaitu elegi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, dimulai dengan ratapan kehilangan nyawa atau sesuatu. Kedua, perasaan duka cita yang diiringi dengan kekaguman seseorang penyair terhadap orang atau benda. Yang ketiga, berupa lirik yang fokus pada keyakinan atau opini. Yang ketiga, epigram. Ciri-cirinya yaitu mengandung sebuah amanat atau petunjuk yang tidak berliku-liku. Kedua, mengandung norma kehidupan yang sesuai dengan kenyataannya. Ketiga, bisa dijadikan sebuah contoh hidup bagi pendengarnya. Nah, yang keempat yaitu himne. Ciri-cirinya yaitu berisi pujian untuk menghormati Tuhan, seorang dewa, pahlawan maupun tanah air. Yang kelima yaitu ode. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bernada anggun, kedua, bersifat menyanjung, dan yang ketiga, membahas sesuatu yang mulia. Yang keenam yaitu satire. Ciri-cirinya yaitu berisi sindiran atau kritikan. Yang ketujuh yaitu romansa. Ciri-cirinya yaitu luapan perasaan, cinta, dan kasih sayang. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, serta dapat meningkatkan gairah kita dalam mempelajari teori dan sejarah sastra ini. Karena menjadi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia merupakan sebuah privilege yang sangat luar biasa. Baiklah, cukup sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.